menyembah Tuhan. Untuk sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, hari yang indah ini Tuhan jadikan buat setiap kami. Ini kami anak-anaknya Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, biar Tuhan yang beracara dan kita semua akan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mari menyembah Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, sedap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, dan tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat,
terjadi Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu, tapi kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari menyembah, mari berdoa. Haleluya, haleluya. Pimpin kami ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, oh, tapi kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu, memuji nama Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan yang beracara seluas-luasnya, Tuhan yang beracara sebebas-bebasnya, lewat setiap apapun yang hamba-Mu bicarakan hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataannya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih? Senang banget kita bisa beribadah lagi bersama-sama pada hari ini. Hari ini juga bersama Kak James, kakak akan membagikan firman Tuhan. Teman-teman semua sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kakak mau undang semuanya untuk kita sama-sama berdoa.
Mari teman-teman, kakak undang untuk kita sama-sama berdoa sekarang. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Meskipun kami melihat tayangan di online Tuhan, tapi kami percaya juga firman Tuhan bekerja dengan luar biasa atas hidup kami. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang masih berkuasa sampai hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah, sampaikanlah firman-Mu, dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan membantu kami memahaminya, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman semua, hari ini kakak akan bahas dengan tema yaitu Stay True, atau kita bahasa Indonesia kan, kita tetap benar, tetap dalam situasi benar, tetap dalam kondisi benar. Intinya kita menjaga diri kita yang sudah benar, stay true. Untuk itu kita akan baca dulu beberapa ayat di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Nah, kalau boleh kita baca bersama-sama teman-teman. Dari ayat 12 ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah teman-teman semua, perhatikan tulisan yang kakak bikin font kuning, itulah yang akan kita bahas, mengenai kerjakan keselamatanmu. Nah kakak mau tanya dulu nih, siapa dari semua dari kita yang percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat? Boleh angkat tangan? Kakak yakin semuanya percaya ya, Tuhan adalah juru selamat kita. Lalu pertanyaan berikutnya, teman-teman semua yakin nggak kalau teman-teman semua pasti masuk surga? Kalau yakin boleh angkat tangan lagi. Nah, kalau teman-teman sudah percaya Tuhan Yesus, teman-teman pasti masuk ke surga. Karena itulah Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dialah jalan yang menunjukkan kita agar kita bisa bertemu kepada Allah Bapa di surga. Nah pertanyaannya teman-teman, ini Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah pertanyaannya, apa itu maksud dari kerjakan keselamatan? Nah ini yang harus kita bahas pada hari ini. Teman-teman tahu bahwa Rasul Paulus menulis juga di dalam kitab Efesus 2 ayat 8, bunyinya seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi keselamatan kita yang tadi kita semua yakin bahwa kita akan masuk surga, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu semua, kata Rasul Paulus dalam Efesus 2:8, itu bukan karena usaha kita, tapi karena iman, yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan. Lalu maksudnya apa dong kalau kerjakan keselamatan? Katanya keselamatan itu dari Tuhan. Lalu apa yang dikerjakan? Nah mari kita bahas ya teman-teman semua. Jadi kita harus sama-sama mengerti dulu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah lewat kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah, jadi kita bisa selamat itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena Dia mengirimkan anaknya, yaitu adalah Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menebus semua dosa kita, dan Ia telah bangkit. Teman-teman percaya kan? Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Lalu, tugas kita adalah kita hanya perlu percaya akan keselamatan itu. Itulah yang tadi Rasul Paulus bilang, dengan iman, oleh iman kita diselamatkan, percaya. Nah, pertanyaannya berarti kembali lagi, perlukah kita mengerjakan keselamatan? Nah, mengerjakan keselamatan itu apa sih? Nah, teman-teman tahu, banyak orang di luar sana melakukan perbuatan baik, doing good things, hanya untuk apa sih? Hanya untuk mereka selamat di dunia akhirat, kata mereka gitu. Supaya mereka itu nggak masuk neraka, mereka masuk surga. Lalu apa yang mereka kerjakan? Mereka berusaha berkejar-kejaran melakukan perbuatan baik dengan cara melakukan amal, menolong sesama. Lalu pokoknya dengan segala usaha mereka mengejar keselamatan itu. Tapi tahukah teman-teman, bagi orang percaya,
melakukan perbuatan baik yang tadi do it good things itu bukan untuk mencari keselamatan kita, teman-teman. Karena Rasul Paulus bilang keselamatan itu dengan iman, bukan dengan perbuatan. Lalu perbuatan itu apa dong? Perbuatan baik. Perbuatan baik itu bagi orang percaya adalah tindakan iman. Nah, jadi kalau kita beriman, tapi kita harus tunjukkan dengan perbuatan kita. Karena tindakan kita itu juga mewujudkan ucapan syukur kita, teman-teman. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Jadi, yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan adalah kita melakukan perbuatan baik karena kita mengucap syukur kita sudah diselamatkan. Kalau orang yang mengucap syukur, pasti dia bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dari dirinya. Kalau orang diberkati, pasti dia akan mengucap syukur, ya kan? Sama, kita dengan Tuhan juga sama, teman-teman. Kita dapat berkat yang luar biasa loh, yaitu apa? Hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, wujud ucapan syukur kita itulah kita harus dengan tindakan, perbuatan. Ya, itulah perbuatan tindakan iman. Sampai sini teman-teman mengerti ya. Jadi maksud Paulus yang tadi kita baca, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya, karena kita sudah diselamatkan, marilah kita bertindak seperti orang yang sudah diselamatkan. Kita mengucap syukur lewat tindakan kita juga. Kita berbuat baik ke orang lain, kita menolong sesama, kita taat pada orang tua, taat firman Tuhan. Itu semua adalah tindakan bagi orang yang sudah diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Oke. Kalau begitu, kita akan bahas lagi tadi tema yaitu stay true. Bagaimana sih kita, kakak simpulkan ya, bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang telah diselamatkan dan kita tetap jaga keselamatan kita. Kita akan belajar bersama-sama, teman-teman. Yang pertama adalah jangan bersungut-sungut. Kakak ambil pelajarannya dari ayat berikutnya. Tadi dari Filipi 2 ayat 12-13. Ini ayat 14 ya teman-teman. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, jadi kita udah mulai mengerti nih. Yang pertama-tama yang harus kita pahami agar kita bisa mengerjakan keselamatan kita tidak boleh bersungut-sungut dalam melakukan segala sesuatu. Dalam segala sesuatu tuh banyak hal, teman-teman. Pertama, dalam hal berbuat baik. Kalau teman-teman mau berbuat baik, lakukanlah. Tapi jangan bersungut-sungut. Yang kedua, taat dan orang tua. Taat dengan orang tua tidak boleh dengan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Tapi kita harus melakukannya dengan sikap kerelaan hati. Karena kita sudah diselamatkan. Apalagi sih? Berdoa. Jadi kita jadi orang yang diselamatkan, kita nggak boleh malas berdoa, nggak boleh bersungut-sungut, teman-teman. Lalu apalagi beribadah. Nah, jangan sekali-sekali kita malas untuk ibadah. Apalagi kita sekarang online ya. Kakak tahu kalau ibadah online itu gak gampang. Kenapa? Karena kita di rumah masing-masing. Situasi keadaan gak ada yang memaksa kita buat ibadah seperti apa. Tapi kita harus mengerti, teman-teman. Kita harus beribadah dengan sikap hati yang baik. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Jadi harus ingat, ibadah itu hal yang sangat penting kita lakukan. Lalu juga belajar. Apalagi belajar. Teman-teman semua lagi dalam masa pelajaran, studi. Kakak tahu semuanya lagi sekolah online. Tapi kita biarpun sekolah online, kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita nggak boleh patah semangat. Tapi kita harus lakukan dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh. Lalu juga dalam melayani Tuhan. Misalnya diminta pelayanan di gereja atau dimanapun, di sekolah, pelayanan. Atau misalkan teman-teman diminta doa. Lakukan, teman-teman, jangan bersungut-sungut, jangan dibantah, tapi lakukan aja. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bersungut-sungut karena hidupnya sudah diselamatkan. Jadi kita mengerti, teman-teman, ciri-ciri pertama dari orang yang sudah diselamatkan dan tetap mengerjakan keselamatannya yaitu adalah apa? Bersemangat. Nah, akan terwujud kalau kita bersemangat dalam segala sesuatu, kata Rasul Paulus. Berarti kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan tetap mengerjakan keselamatan kita. Mengerti ya adik-adik? Jadi bersemangat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan nakal. Kakak ambil lagi dari ayat berikutnya.
Kita baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perhatikan ya teman-teman, untuk setiap kata-kata yang kakak ubah warnanya jadi kuning, itulah maksud yang ingin kita simpan. Jangan nakal, tiada bercela, tiada beraib, tiada bernoda. Baca lagi. Nah, sekarang perhatikan kalimat di tengah-tengahnya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Apa sih maksudnya? Angkatan yang bengkok hatinya dan sesat, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya ada teman. Jadi kita, teman-teman semua hidup itu bersama-sama dengan semua orang, teman-teman. Mereka ada yang tidak kenal Tuhan. Nah, jadi angkatan yang bengkok hatinya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang sesat itu artinya perbuatan mereka buruk. Kakak percaya setiap dari kita, dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada orang yang baik, ada juga orang yang belum baik. Dia masih melakukan kebiasaan buruk, masih melakukan dosa. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Kita pasti ada di tengah-tengah mereka, teman-teman. Oleh karena itu, Tuhan juga bilang, kalau kita akan dikirim seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Kita ini domba, teman-teman. Dan mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus diibaratkan seperti serigala. Orang yang bisa mencelakakan kita, orang yang bisa melukai kita, atau orang yang bisa berbuat jahat terhadap kita. Tapi Paulus bilang, kita tidak boleh bercela seperti mereka. Artinya apa? Kita tidak boleh sama seperti mereka. Paulus juga bilang tadi ayat berikutnya, supaya kamu menjadi cahaya yang terang seperti bintang-bintang di langit. Artinya, kita harus jadi terang, teman-teman. Terang itu seperti lilin. Lilin kalau taruh di tempat gelap, dimanapun itu, pasti akan terang terjadi dan gelap itu sirna. Jadi teman-teman, kakak harap buat setiap dari kita bisa jadi lilin. Dimanapun kita berada, kita tetap jadi terang-terangnya Tuhan. Jadi, ciri yang kedua buat orang yang sudah diselamatkan dan tetap mengerjakan keselamatannya adalah menjadi terang. Mengerti ya teman-teman? Yang pertama, kita bersemangat dalam segala sesuatu. Yang kedua, menjadi terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Yang ketiga, yang terakhir nih teman-teman. Yang ketiga adalah hidup sesuai firman. Kakak ambil lagi dari ayat berikutnya. Filipi 2 ayat 16. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, jadi teman-teman, yang paling penting dari semua ini adalah apa? Berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman Tuhan. Maksudnya apa sih? Jadi begini teman-teman. Semua yang kita lakukan itu sia-sia kalau kita tidak melakukannya sesuai firman Tuhan. Kakak akan ambil sebuah contoh. Ini sebuah motor sport yang sangat bagus ya. Ini harganya mungkin puluhan sampai 100 juta lebih teman-teman. Nah, tapi kalau kita punya motor ini, kita tidak ngerti nih. Kita orang awam, gak ngerti apa-apa. Lalu kita sembarangan aja lakukan sesuka hati kita. Kita pakai bensin yang tidak disarankan. Harusnya dia pakai bensin yang berkualitas baik. Kita pakai bensin yang berkualitas rendah. Terus juga kita tidak pernah panasin motor. Misalnya langsung pagi-pagi langsung jalan hajar. Gas kenceng. Kita nggak panasin dulu. Dan juga kita nggak servis berkala. Mestinya harusnya tiap berapa bulan servis. Ini nggak diservis bertahun-tahun. Yang akan terjadi apa teman-teman dengan motor ini? Motor ini pasti rusak. Nah, kenapa motor ini rusak? Karena tidak dirawat. Nah, kenapa tidak dirawat? Karena orang yang punyanya nggak tahu cara merawatnya, betul nggak? Jadi, gimana caranya dia supaya bisa merawat motor ini? Harus ada petunjuk. Setuju teman-teman? Petunjuknya itu kita pasti dapat. Jadi kalau teman-teman beli motor, pasti dapat yang namanya
manual book, buku manual. Nah, di buku manual itulah akan tertulis semuanya. Persyaratan-persyaratan menjaga motor ini, merawatnya, bensinnya harus pakai apa, panasinnya berapa menit setiap hari, terus juga mesti servis setiap berapa lama. Semuanya teman-teman soal motor ini, semuanya ada di manual book. Begitu juga teman-teman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, anak-anak yang percaya Tuhan, manual book hidup kita adalah Alkitab yang berisi firman Tuhan. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa hidup kita harus dijaga betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Tiada lain caranya yaitu dengan membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Supaya kita tahu what is our true self. Siapakah atau apakah jati diri kita sebenarnya? Identitas kita apa tuh? Sebenarnya di dalam Tuhan tuh kita nih siapa sih? Firman Tuhan bilang apa? Lewat firman Tuhan kita bisa mengenal identitas anak-anak Allah. Teman-teman semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman bukan lagi anak-anak yang biasa, tapi teman-teman adalah anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya kita tahu ciri-ciri anak-anak Allah itu seperti apa? Nggak ada cara lain, yaitu kita harus hidup seperti Tuhan Yesus, living like Jesus. Karena Tuhan Yesuslah contoh teladan yang paling baik yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Lalu dengan cara apa lagi kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Living like Jesus itu seperti apa sih? Ya udah, kita cuman perlu baca firman Tuhan, lihat kebaikan perbuatan-perbuatan Tuhan, dengar perintah Dia, percaya akan janjinya Tuhan. Itu dengan membaca firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita mau memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kita harus tahu apa sih yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Dengan cara apa? Tidak ada lain, read your Bible. Jadi kakak mau tipskan, yaitu pertama adalah read your Bible. No matter what, nggak peduli alasannya apa, tapi yang penting kamu harus baca Alkitab. Lalu dengan cara apa lagi? Listen to sermons, dengarkan khotbah-khotbah. Kayak khotbah saat ini juga, teman-teman harus dengarkan sungguh-sungguh. Tiap minggu teman-teman dikasih khotbah loh, dikasih firman lewat gereja kita. Teman-teman harus dengarkan itu, karena itu juga firman Tuhan. Selain baca Alkitab, khotbah itu juga menyampaikan firman Tuhan kepada kita, supaya kita mengerti firman Tuhan. Dan terakhir kita harus melakukannya. Jadi, do what the Bible says. Firman yang sudah disampaikan, jangan kita sia-siakan, jangan kita lupakan, tapi kita harus melakukannya. Oke teman-teman, jadi ciri yang ketiga adalah membaca firman setiap hari. Itu adalah ciri-ciri orang yang diselamatkan dan mengerjakan keselamatan. Oke teman-teman, itu aja yang kakak mau sampaikan hari ini supaya kita mengerti. Kakak akan ulang bagaimana kita stay true, menjaga diri kita yang kita adalah orang-orang diselamatkan. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan cara jangan bersungut-sungut, tapi kita harus bersemangat dalam segala sesuatu ya. Dalam segala sesuatu yang teman lakukan harus bersemangat. Yang kedua, jangan nakal. Kita tidak boleh ikut-ikutan yang tidak baik, melainkan kita harus jadi terang di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, hidup sesuai firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, mendengarkan khotbah, atau orang tua lagi renungan, kita harus dengarkan baik-baik. Oke teman-teman, siap untuk menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan? Kakak percaya setiap kita bisa stay true, kita bisa tetap diselamatkan, dan kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Oke, kalau begitu kakak mau undang semuanya untuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita tutup ibadah hari ini. Kakak akan berdoa buat kita semua. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mengerti Tuhan, kami adalah anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan hasil usaha kami Tuhan, tapi keselamatan itu datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengerti juga bahwa kami harus mengerjakan keselamatan kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan karena kami sudah diselamatkan.
Ajar kami Tuhan dalam segala sesuatu agar kami bersemangat melakukannya. Tidak bersungut-sungut, tapi kami bisa melakukannya itu bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dan juga ajar kami Tuhan agar kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Kami tidak ikut cobaan Tuhan, kami tidak ikut-ikutan yang jahat, tapi kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi domba-Mu yang terus Kau pakai Tuhan. Kami juga mau Tuhan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus terus tertanam dalam hati kami agar kami bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Kami semua melakukannya supaya kami bisa hidup seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman semua yang melihat tayangan ini Tuhan. Biar Tuhan bekerja atas hidup mereka. Roh Kudus yang memampukan melakukan segala sesuatu perbuatan yang ajaib supaya hidup teman-teman semua diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami. Tuhan berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami semua. Biar kami semua tetap sehat, dijaga oleh Tuhan, dan kami tidak jatuh dalam kesakitan. Kami juga dicukupkan oleh berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Buat gereja kami juga Tuhan berkati, kasih Radika Syauhung dan juga seluruh pengerja, seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati mereka supaya kami semua tetap mengasihi Tuhan, kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus kehidupan kami supaya kami bisa terus beribadah, kami bisa terus belajar, kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, thank you semuanya. Lakukan firman Tuhan dan jangan lupa minggu depan beribadah lagi ya. Oke, bye-bye. God bless you.